إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Sungguh kalian akan diuji dalam dua hal. Yang pertama di dalam jiwa atau nafsu kalian, yang kedua di dalam harta kalian. Dan kalian akan mendengar dari orang-orang kafir dan orang-orang ahli kita kata-kata yang menyakitkan dan hal-hal yang menyakitkan. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Dan jika kalian bersabar dan bersyukur, maka itu merupakan hal yang paling penting. Hadirin sekalian, dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa dua hal yang teramat penting dalam agama kita adalah sabar dan syukur. Karena itu salah satu imam Masjid Al-Haram, Dr. Mahir Al-Mu'aikli mengatakan bahwa dalam agama ada dua hal penting, as-sabr wa syukur. Ada dua hal penting dalam agama, yaitu sabar dan syukur. Seolah-olah sabar dan syukur ini, hadirin sekalian, masing-masing adalah separuh agama. Jika kita berhasil menjalankan keduanya, maka sempurnalah agama kita. Jika kita berhasil menjalankan salah satunya, maka sempurnalah setengah dari agama kita. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad bahkan beliau bersabda bahwa tidak ada karunia yang lebih besar bagi seorang hamba daripada kesabaran. Ma'watiya 'abdun khairun wa a'zam minas sabr. Karena itu hadirin sekalian, kita mendapati banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan betapa besarnya, betapa tingginya nilai dan pahala bersabar. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar disempurnakan pahalanya tanpa hitungan, atau bisa kita katakan pahalanya tanpa batas. Dan hadirin sekalian, di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang manusia, seorang hamba dimasukkan ke dalam surga karena kesabaran mereka.
wadkhulul jannata bima sabaru. Karena itu hadirin sekalian, kesabaran ini merupakan hal yang sangat penting. Dan jika kita lihat hadirin sekalian, kesabaran yang paling utama dan yang paling luar biasa ditunjukkan oleh para nabi. Maka suatu hari hadirin sekalian, salah satu sahabat besar, Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada Nabi Muhammad dan beliau berkata, "Ya Nabi, ayun nas aksaru bala'an." Wahai Nabi, manusia mana yang paling berat cobaannya? Maka Nabi mengatakan, "Aksarun nasi bala'an al-anbiya fal amsal was salihun summal amsal summal amsal." Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan yang semisal dengannya, dan yang semisal dengannya. Ubtilan nas ala hasbi imani. Dan seseorang dicoba, diuji berdasarkan kekuatan imannya. Idza kana fi imanihi shalabah zida fi balai. Jika imannya kuat, maka ditambah cobaannya. Wa idza kana fi imanihi riqqah khuffifa fi balai. Dan jika dalam imannya ada hal yang lemah atau ringan, maka diringankan pula cobaannya. Wa ma yazalul 'abdu mubtaliyan aw yubtala hatta yamshi 'alal ardi wa laysa lahu khati'ah. Dan seorang manusia akan selalu diuji dengan berbagai cobaan sampai dia berjalan di atas bumi tanpa kesalahan atau tanpa dosa. Maka hadirin sekalian, cobaan-cobaan yang datang ada kalanya ditentukan berdasarkan kekuatan iman kita. Seseorang yang imannya kuat bisa jadi berdasarkan hadis tersebut mendapatkan cobaan yang lebih berat. Dan barang siapa imannya mungkin lebih lemah, maka diringankan pula cobaannya. Dan setiap kita akan mendapatkan cobaan sampai nanti kita wafat, sampai nanti dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian ulama berpendapat cobaan dan juga ujian itu juga menjadi pembersih dosa bagi seorang hamba. Dan hadirin sekalian, sebagaimana hadis tersebut, contoh terbaik bagi kita untuk belajar tentang kesabaran adalah dari para nabi. Salah satu yang paling utama adalah kesabaran Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wazkur 'abdana Ayyub." Dan ingatlah hamba kami Ayub. Hadirin sekalian, Nabi Ayub alaihissalam dicoba dengan berbagai macam cobaan. Di masa mudanya, ketika beliau masih mendapatkan banyak karunia, beliau dicoba dengan harta yang banyak, anak yang banyak, aset yang melimpah, dan lain sebagainya. Namun hadirin sekalian, kekayaan tersebut tidak membuat beliau lupa dari mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Karena itu hadirin sekalian, ini merupakan contoh baik bagi sebagian dari kita yang mungkin dicoba dengan banyaknya harta, dengan banyaknya usaha, dan lain sebagainya. Jangan sampai harta tersebut, kekayaan tersebut membuat kita lengah dari berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah." Jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lengah dari berzikir kepada Allah. Hingga kemudian hadirin sekalian, dalam kitab Tarikh Anbiya karya Khatib Al-Baghdadi dijelaskan, setan datang kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, Ayub ini beribadah karena banyak hartanya, karena melimpah hartanya. Coba kau ambil hartanya, pasti dia akan kufur kepada." Maka hadirin sekalian, sedikit demi sedikit hartanya pun menghilang. Dalam satu kejadian hartanya terbakar sampai tidak tersisa sama sekali. Dan Nabi Ayub pun bersabar dan mengatakan, semua Allah yang kasih, kemudian Allah pula yang ambil, maka tidak ada bedanya bagiku. Maka hadirin sekalian, hartanya pun habis, kemudian anak-anaknya satu persatu meninggal, dan tidak ada yang tersisa dari harta beliau dan anak-anak beliau. Dan bukan hanya itu hadirin sekalian, beliau pun diuji dengan penyakit yang demikian parahnya sehingga beliau terbaring di atas kasurnya dalam waktu yang sangat panjang. Para ulama mengatakan beliau tertimpa sakit dalam waktu kurang lebih 18 tahun hadirin sekalian.
tidak mampu bergerak kecuali hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya pun dipenuhi dengan kusta, penyakit yang membuat semua orang menjauh darinya. Dan satu-satunya yang masih menemani beliau adalah istrinya. Dan dengan bersabar merawat Nabi Ayub alaihissalam. Dan meski demikian beliau tetap bersabar, sehingga akhirnya diangkatlah penyakit beliau, dikembalikan kekayaan dan juga anak-anak beliau. Maka di akhir kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna wajadnahu sabira." Kami dapati dia sungguh sabar, innahu awwab. Dia adalah orang yang kembali kepada Tuhan. Maka hadirin sekalian, jika kita mungkin ditimpa cobaan yang singkat, tentu saja kita sangat jauh jika dibandingkan dengan apa yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Dan selanjutnya hadirin sekalian, kita juga bisa belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam, terutama bagaimana beliau bersabar menghadapi maksiat. Nabi Yusuf alaihissalam hadirin sekalian diuji dengan kondisi yang sangat berat. Beliau dikelilingi oleh wanita-wanita Mesir yang mengajak beliau untuk bermaksiat. Dan beliau pun dalam kondisi saat pintu sudah dikunci hadirin sekalian. Maka disebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Saat itu ibu angkatnya hadirin sekalian memanggilnya masuk ke dalam kamar, dan sudah dikunci kamarnya hadirin sekalian. Namun Nabi Yusuf alaihissalam masih melihat tanda kekuasaan Tuhannya dan menjauh. Beliau mengatakan, innahu la yuflihuz zalimun. Tidak beruntung orang yang zalim, dan dia termasuk hamba Allah yang diselamatkan dari kemaksiatan. Kesabaran yang luar biasa ini hadirin sekalian yang beliau jaga sampai beliau dicelupkan ke dalam sumur, dijebloskan ke dalam penjara dengan fitnah, dan akhirnya diangkatlah derajat beliau. Di akhir surat kita dapati beliau mengatakan, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa bersabar dan bertakwa, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala hambanya yang berbuat baik. Maka hadirin sekalian, dihapus kesalahan beliau, diangkat derajat beliau, dan dijadikan pejabat penting di Mesir, dan dimuliakan di atas saudara-saudara. Dan selanjutnya hadirin sekalian, kita juga perlu bersabar dalam menuntut ilmu, sebagaimana dicontohkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau ingin bertemu dengan Nabi Khidir, beliau mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku bertemu tempat pertemuan dua laut yang merupakan tempat di mana beliau akan bertemu Nabi Khidir, atau aku akan berjalan selama-lamanya. Demikian tekad beliau, kesabaran beliau ketika menuntut ilmu dan berjalan menemui guru beliau, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan beliau pun mengatakan kepada Nabi Khidir, satajiduni insyaallah sabira. Engkau akan mendapatiku wahai Nabi Khidir sebagai orang yang sabar, wala a'silaka amra, dan aku tidak akan bermaksiat atas perintahmu. Demikian hadirin sekalian, bagi kita mungkin pelajar, kita perlu meniru semangat beliau untuk belajar, menjalani kesulitan dengan kesabaran, dan juga menuntut ilmu dengan penuh kesabaran. Dan tentu saja hadirin sekalian, teladan utama kita dalam kesabaran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beliau berkata, ma uzitu qad bulitu wa qad ukhiftu ma yukhafu. Aku pernah ditakut-takuti dengan sesuatu yang tidak pernah ditakut-takuti dengannya seorang manusia. Wa qad uzitu ma la yuza. Aku telah disakiti dengan berbagai macam rasa sakit yang tidak pernah dirasakan seseorang selain. Maka hadirin sekalian, kita dapati sejak beliau lahir pun ayah beliau sudah tiada. Selama beberapa tahun ibu beliau wafat.
Setelah beberapa tahun kakek beliau wafat, dan selanjutnya paman beliau wafat. Dan ketika beliau menjadi nabi, hadirin sekalian, beliau diboikot kurang lebih 3 tahun, hadirin sekalian. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh melakukan pernikahan dan lain sebagainya. Sampai dalam sirah dikatakan apapun oleh para sahabat dimakan, hadirin sekalian. Sampai katak, sampai cicak, karena terpaksa tidak ada sesuatu pun untuk dimakan. Maka hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat dari Sayyidah Fatimah, ketika beliau mendatangi Nabi Muhammad dengan sepotong roti, kemudian Nabi Muhammad berkata, "Wahai Fatimah, ini adalah makanan pertama yang dimakan oleh ayahmu setelah 3 hari." Maka hadirin sekalian, hadis ini menyimpulkan Nabi Muhammad menahan lapar selama kurang lebih 3 hari. Baru setelah itu beliau mendapatkan makanan sepotong roti. Dan dalam salah satu hadis dari Sahihain dikatakan Nabi Muhammad wafat, hadirin sekalian, dan belum pernah merasakan kenyang dari makan roti. Dan bahkan di riwayat, salah satu riwayat disebutkan pernah selama 3 bulan lamanya rumah beliau tidak menyalakan kompor, yang artinya saat itu dilanda kelaparan yang cukup parah. Dan Nabi Muhammad kemudian dihina, diusir, dan bahkan hampir dibunuh. Namun beliau tetap bersabar. Dan kesabaran tentu saja yang perlu kita teladani adalah kesabaran beliau dalam beribadah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad yusalli fil lail hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya pecah-pecah. Dan dalam riwayat yang lain, hadirin sekalian, Abdullah bin Abbas ketika beliau datang ke rumah Nabi, beliau sholat di belakang Nabi. Kemudian Nabi mengimami beliau dan membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Abdullah bin Abbas mengira bahwa Nabi akan rukuk setelah selesai surat Al-Baqarah. Namun hadirin sekalian, selesai surat Al-Baqarah, Nabi lanjutkan dengan surat Ali Imran, surat yang juga panjangnya kurang lebih dari 1 juz. Dan Abdullah bin Abbas, hadirin sekalian, karena tidak kuat berdiri, beliau pun melanjutkan sholat dengan duduk. Dan Nabi tetap sholat dengan berdiri, dan itu pun masih berlanjut, hadirin sekalian. Maka Sayyidah Aisyah suatu hari bertanya kepada Nabi, "Lima tasna'u hadza ya Nabi? Kenapa kau lakukan ini wahai Nabi? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbik." Padahal semua dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Maka Nabi pun mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur." Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Demikian hadirin sekalian, contoh-contoh terbaik dari para nabi dalam kesabaran mereka, dalam beribadah, dalam menghadapi cobaan, maupun dalam belajar dan menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada balasan dari kesabaran selain surga. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kami berikan ganjaran kepada mereka atas kesabaran mereka berupa surga dan juga sutra. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesabaran dan juga rasa syukur sehingga bisa meneladani para nabi, dan juga tentu saja mudah-mudahan bisa berkumpul bersama para nabi dan orang saleh di surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
المسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي إيران وفي إيران وسائر بلدان المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.